Oke, selamat datang kembali di channel ini, channel otomotif. Selamat datang juga di showroom kami, HKS Mobilindo. Untuk yang mau tanya-tanya juga boleh, untuk yang mau proses leasing atau mau lihat-lihat dulu boleh, silahkan datang kemari ya. Sesuai judulnya, dengan uang 100 juta, pilih mana, Ayla atau Avanza? Avanza 2013 atau Ayla 10 2018, mana yang kita mau pilih? Kita simak sesuai dengan kebutuhan Anda, mana yang perlu Anda pilih ya. Kita mulai dari eksterior dulu, kita mulai dari Ayla. Untuk Ayla ini bempernya, tampilan mukanya itu sudah lebih up to date dari yang generasi sebelumnya, dimana dia hidungnya lebih mancung dari yang sebelumnya. Untuk dimensinya kita mau coba ukur untuk menyesuaikan dengan garasi Anda di rumah ya. Itu untuk lebarnya 1,5 meter untuk lebar. Lalu untuk panjangnya itu panjangnya 3,6 meter. Panjang keseluruhan ya, dari depan sampai ke belakang itu 3,6 meter. Ya, lebarnya tadi berapa? 1,5. Ground clearance, coba. Ground clearance, jarak dari tanah ke batas di bawah ini itu 18 cm kalau untuk Ayla. Ya. Kalau untuk Avanza itu ground clearance-nya itu 20 cm ground clearance. Ya, itu perbedaannya. Jadi lebih tinggi ini dia. Untuk medan yang lebih jalannya kurang bagus, ini sama-sama ring 14 ya, cuma bedanya dia di ukuran ban. Kalau yang Ayla itu ukurannya 175/65. Kalau untuk Avanza ukuran bannya 185/7. Jadi tebal, jadi lebih tebal ukuran Avanza ya daripada yang Ayla. Oke, masih di eksterior. Untuk tampilan belakang, Ayla dan Avanza sudah punya kesamaan, sama-sama pakai sensor parking, ya. Yang Avanza juga sudah pakai sensor parking. Ini Avanza sudah pakai sensor parking, ya. Pakai sensor parking sama-sama. Dan Avanza juga sudah pakai wiper belakang, rear wiper. Ini juga sudah pakai rear wiper, ya. Sama-sama gunanya sudah ada. Sama-sama menggunakan perkeong depannya ya, sama Avanza sama perkeong. Dia pakai McPherson, juga. Tapi bedanya di belakang. Kalau untuk di belakangnya itu suspensi Ayla, dia pakai perkeong sama dengan Avanza, masih sama dengan perkeong dua-duanya. Cuma bedanya kalau Ayla dia pakai torsion bar. Torsion bar itu artinya teman-teman kalau ada yang belum tahu, torsion bar itu ada besi palang besi itu yang posisinya begini menghubungkan roda yang kiri dan yang kanan. Jadi disambungkan, itu namanya rigid axle. Jadi dia lebih, itu fungsinya sebenarnya untuk lebih kestabilan aja. Untuk akselerasinya lebih bagus, ya menurut saya lebih bagus. Untuk Avanza itu lebih nyaman dan lebih senyap ya untuk di kabinnya, karena dia ada penambahan itu di bagian suspensinya itu ketambahan di bagian suspensinya itu namanya spring upper insulator. Itu untuk peredam suara ya, kesenyapan. Jadi lebih nyaman Avanza untuk kenyamanan berkendara. Sesuai dengan tagline-nya Avanza, 1 untuk 1 juta umat. Artinya kira-kira dari kenyamanannya juga dapat, ya. Untuk penumpang banyak, kenyamanannya dapat. Jadi untuk berkeluarga juga enak. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Untuk interior, untuk bagian dalamnya Ayla, itu banyak dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang ya. Tempat penyimpanan barang itu seperti misalnya cup holder. Untuk di mobil Ayla ini memang sesuai tagline-nya itu mobil keluarga kecil. Jadi memang banyak dilengkapi dengan tempat-tempat minuman, cup holder. Itu buat botol minuman juga ada, buat koin-koin juga ada ya.
Nah, contohnya ini. Ya. Cuma kelemahannya kalau Ayla itu dia setirnya itu tidak dilengkapi dengan tilt steering. Tilt steering itu artinya ini bisa dinaik-naikin ya. Kalau Avanza kan dia kita set dari bawah, ini bisa kita setel naik atau turun sesuai dengan kebutuhan kita ya, sesuai dengan tinggi orangnya. Ayla tidak dilengkapi dengan itu ya. Untuk head unitnya ini sudah menggunakan double din ya. Untuk head unitnya menggunakan double din. Di sini juga ada pengaturan untuk udara yang masuk di dalam kabin dan udara yang bisa masuk dari luar ya. Ini putaran AC-nya 4 putaran ya. Ini kita bisa untuk head unitnya kita bisa menggunakan Bluetooth, bisa menggunakan aux in ya. Bisa menggunakan USB juga, bisa menggunakan disk ya. Jadi memang untuk fitur head unitnya ini sudah cukup untuk mewakili keluarga kecil yang bahagia ya. Nah, untuk jarak di pengemudi di depan dengan jarak penumpang di sebelah kiri itu cukup jauh ya. Seperti contohnya saya ini yang cukup tinggi tapi masih nyaman, dan ini masih bisa saya mundurin lagi ya. Ini cukup nyaman sekali untuk dalam kota ya. Untuk di belakangnya kita coba cek belakang. Di belakangnya pun masih banyak lagi cup holder ya. Cup holdernya masih banyak juga di bagian belakang. Pasti dia ya. Bagian belakang itu cup holdernya masih banyak ya. Masih ada 1, 2 ya. Itu buat botol ya, sebenarnya ini buat botol minum. Oke. Untuk di bagian bagasi belakang, ini space-nya ini cukup luas. Ini perkiraan ini sekitar setengah meter lebih ya. Untuk lebarnya, panjangnya 1 meter lebih ya. Ini kurang lebih panjangnya 1 meter lah kurang lebih ya, dimensi bagasinya. Coba kita dari sini ya. Jadi untuk Anda yang mempunyai keluarga kecil, anak 1, 2 yang masih kecil-kecil, ini sangat fungsional sekali. Sangat-sangat fungsional untuk menempatkan keranjang-keranjang bayi atau tempat-tempat. Ini bisa juga buat dorongan bayi ya. Ini sangat fungsional untuk yang suka olahraga juga, golf atau yang lain-lain. Ini sangat membantu sekali ya untuk mobilitas kita sehari-hari. Oke, kita coba review yang Avanza. Itu salah satu kelebihan dari Ayla. Kalau Avanza, dia membuka pintu belakangnya cukup dari sini ya. Ini kelebihan, salah satu kelebihan Avanza. Kalau tadi yang Ayla itu kan kita harus pakai kunci atau enggak dari depan supir, itu ada engselnya kita tarik. Kalau Avanza nggak perlu, kita dari sini kan cukup ya. Ini untuk kabinnya, kabin Avanza ini lebih kecil daripada Ayla karena space-nya sudah dimakan sebagian oleh kursi ya, dimakan sebagian. Ini space-nya tapi masih cukup untuk barang-barang yang kecil ya, bisa di perjalanan kita yang jauh. Oke. Untuk interiornya Avanza juga dilengkapi dengan cup holder atau tempat botol minuman di belakang ya. Dan dia ada konsol box-nya. Ya, untuk Avanza tipe G dia mempunyai konsol box. Ya. Ini konsol box-nya ada. Kalau di Ayla tadi cuman kecil, dia pendek. Untuk kapasitas penumpangnya, tadi kalau yang Ayla itu kan, kalau yang Ayla itu hanya 5 penumpang. Tapi kalau untuk Avanza bisa 8 penumpang. Ya. Nah, untuk untuk setirnya seperti yang tadi saya bilang dengan Avanza itu bedanya. Ini kita bandingin dengan setir ya. Ini perbedaan yang tadi ya, yang cukup signifikan. Itu kalau setirnya Avanza itu dia bisa tilt steering ya. Contoh kita bisa lihat. Ini posisinya dia ini naik
setirnya. Nah, kalau tilt steering itu di sini dia ada engsel. Kita tarik engselnya sebelah sini ya. Kita kasih turun. Nah, dia akan turun. Dan kita kalau mau setir pun bisa setir setengah atau full, ya. Ini menyesuaikan tinggi badan orang, ya. Kalau yang tadi Ayla tidak ada. Oke. Itu perbedaannya sedikit. Untuk Avanza 2013, head unitnya itu dia belum double din, ya, masih manual. Dia kalaupun mau ditambah untuk untuk aux in-nya itu kita harus beri perangkat yang lain ya. Kita tambahkan, artinya masih lebih sederhana yang Avanza. Lebih up to date itu yang Ayla ya. Oke, sekarang kita menuju ke untuk putaran ya, untuk putaran AC juga nih sama 4 percepatan. Cuma beda di fiturnya aja ya. Kalau tadi lebih manis, yang Ayla lebih manis. Kita ke performa mesin. Untuk kapasitas mesin 10 dan 13 Avanza ini kita mulai dari Ayla dulu. Ayla itu kapasitas mesinnya 1000 cc. Ini dia menggunakan 3 silinder. 3 silinder segaris, 4 valve dengan sistem mesin DOHC, double overhead crankshaft, mempunyai 64 horsepower. Untuk torsi maksimalnya 86. Jadi untuk horsepower dan torsinya lebih kecil dibandingkan Avanza. Kalau kita menengok kepada Avanza itu memiliki kapasitas mesin 1300 cc dengan dilengkapi oleh 4 silinder, 16 valve, DOHC dan VVTi. Ya, daya maksimum yang dihasilkan adalah 92 horsepower per 6000 rpm. Pada saat dia mesin performanya di 6000 rpm, dia akan mencapai puncaknya pada 92 horsepower. Untuk torsi maksimal yang diberikan oleh Avanza itu 11,9 kg meter per 4400 rpm. Pada saat ada 4400 rpm 11,9. Kalau tadi Ayla torsi maksimalnya adalah 8,6. Ya, 8,6. Jadi ada perbedaan yang cukup jauh ya, 8,6. Untuk kapasitas tangki bahan bakar itu 45 liter. Avanza, kalau Ayla itu kapasitas bahan bakarnya itu 33 liter maksimal, ya. Untuk konsumsi bahan bakar, Ayla 1 liter bisa menempuh jarak 20 km. Kalau Avanza itu 1 liter menempuh sekitar 13 dan 14 km. Jadi untuk perbandingan keduanya, ini dengan harga 100 juta kita bisa menggunakan kendaraan dengan anak 3 dan lebih hemat. Ini dengan harga 100 juta dengan kondisi tahun yang lebih tua dan dia lebih boros, tapi dia bisa mengangkat 7 penumpang, 8 penumpang. Dan satu lagi, untuk performa mesin, kalau Avanza itu menggunakan penggerak roda belakang, jika Ayla menggunakan penggerak roda depan. Artinya apa? Artinya spesifikasi penggerak roda depan itu dia lebih boros. Kalau penggerak roda depan itu dia lebih hemat. Cuman untuk kapasitas penumpang yang penuh, yang banyak atau jarak jauh, dia bisa menampilkan, ini bisa lebih berguna. Untuk harga 100 juta, mobil second ini harga 100 juta, pilihan kembali di tangan Anda. Apakah Anda mau memilih harga 100 juta dengan kondisi Avanza, tahunnya tahun tua, performanya lebih besar, tapi dia lebih boros sedikit? Ataukah Anda dengan harga 100 juta memilih Ayla dengan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat, tapi mengangkut penumpang yang lebih sedikit?
Untuk kesimpulannya, kalau boleh saya saran kepada Anda, jika Anda adalah keluarga kecil dan jika Anda lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kota, saran saya pilihlah ini, Ayla. Low cost green car. Low cost green car. Itulah filosofi dari Ayla. Ya, untuk mobil masa depan, mobil city car. Avanza. Sesuai tagline-nya, mobil untuk sejuta manfaat. Bijaklah dalam memilih. Cukup sekian dari kami, HKS Mobilindo. Salam olahraga, salam sehat, God bless you.